Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika dan selamat pagi juga teman-teman semua. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Yasin Istiqomah sebagai penyampai 1 dan 2 teman saya yaitu Muhammad Ramadhani sebagai penyampai 2 dan Prima Rosadita sebagai penyampai 3 untuk menyampaikan hasil mini riset kami tentang kebudayaan salah satu negara di dunia. Salah satu negara di dunia yang kami maksud adalah suatu negara kepulauan yang terletak di Asia Timur yang terkenal dengan negara yang kaya akan tata krama dan kebudayaannya, yaitu negara Jepang. Pada presentasi mini riset ini, kami akan menyampaikan 10 aspek-aspek budaya Jepang. Aspek pertama yang akan saya jelaskan adalah nilai-nilai sosial. Dalam menjunjung tinggi kedisiplinan, masyarakat Jepang memanfaatkan atau menggunakan waktu sesuai dengan kegiatan yang sudah ditetapkan. Seperti halnya, ketika waktu masuk kerja sudah dimulai, maka semua pekerja akan fokus bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dan yang kedua adalah kerja keras, atau sering dikenal dengan Bashindo di negara Jepang. Artinya adalah prinsip tentang semangat kerja keras yang diwariskan secara turun-temurun. Sehingga nilai ini telah menjadi culture di lingkungan masyarakat Jepang dan menjadikan proses belajar tidak kenal lelah. Aspek selanjutnya adalah peran dan status. Jadi peran dan status di negara Jepang ini adalah senioritas, di mana usia ini menentukan tingkat senioritas seseorang. Orang yang lebih tua di negara Jepang sangat dihormati dan identik dengan peringkat, terutama dalam lingkungan bisnis. Seperti halnya ketika mengadakan suatu pertemuan atau meeting, posisi tempat duduk didasarkan pada tingkat senioritasnya. Selain itu, ketika terdapat 2 eksekutif yang memiliki umur yang berbeda, maka mereka akan bersikap lebih profesional dibandingkan dengan yang lebih muda. Aspek selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini, negara Jepang sama seperti beberapa negara yang ada di dunia ini, yaitu dengan memperoleh mufakat. Akan tetapi di negara Jepang sendiri disebut dengan ringi, yaitu proses musyawarah untuk memperoleh mufakat. Jadi, ketika mengambil keputusan, orang Jepang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mereka perlu melakukan diskusi bersama seperti halnya musyawarah untuk mufakat. Membutuhkan waktu yang lama bukan berarti mereka bisa membuang-buang waktu, tetapi mereka menggunakan waktu yang panjang dengan sangat baik untuk fokus dalam berdiskusi untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Hal tersebut karena mereka sangat berhati-hati dan ingin memperoleh keterangan yang jelas sebelum membuat keputusan. Perlu diketahui, setiap melakukan diskusi atau meeting dengan orang Jepang dan mereka memberikan tanggapan atau berkata iya atau hai, bukan berarti mereka setuju. Akan tetapi, mereka sedang mendengarkan dan mencoba untuk memahami apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara. Tidak jarang setelah itu, mereka akan melakukan atau mengadakan pertemuan kembali secara internal untuk membahas atau berdiskusi kembali mengenai apa yang telah mereka dengarkan atau pahami ketika meeting sebelumnya. Untuk aspek-aspek selanjutnya akan disampaikan oleh Dani. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang konsep waktu. Di Jepang itu tepat waktu adalah merupakan suatu patokan sopan santun. Dilansir dari kompas.com, Jepang terkenal dengan budaya tepat waktu dalam segala kegiatan. Bahkan tidak ada toleransi sedikit pun untuk alasan tidak tepat waktu. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, publik dunia maya pernah dikejutkan dengan permintaan maaf dari Menteri Olimpiade Jepang secara terbuka akibat terlambat selama 3 menit saat rapat parlemen. Cerita lain juga datang dari sebuah perusahaan kereta api di Jepang yang meminta maaf secara terbuka di hadapan publik karena tiba 25 detik lebih cepat dari jadwal, sehingga mengakibatkan seorang penumpang terlambat. Dapat disimpulkan bahwa Jepang sangat menjunjung tinggi konsep tepat waktu.
Jarak dalam berkomunikasi bagi orang Jepang memiliki arti yang relatif sama dengan kebanyakan negara lain. Masyarakat Jepang berbicara dengan jarak dekat adalah tanda keakraban. Saat berbicara dengan orang lain, masyarakat Jepang akan saling berdekatan dan berhadapan walaupun dalam keadaan berdiri sekalipun. Bagi orang Jepang, ukuran jarak dalam berkomunikasi ini adalah refleksi sikap kita terhadap suatu kerahasiaan pribadi. Sehingga jarak dalam berkomunikasi bagi masyarakat Jepang juga dipengaruhi oleh status sosial, gender, usia, dan tingkat kekuasaan. Konteks budaya. Pertama, orang Jepang berpakaian normal dan rapi saat bekerja. Berpakaian rapi dan sopan membuat rekan-rekan kerja menaruh hormat. Kedua, bisnis wanita memiliki etika berpakaian yang lebih sensitif. Ketiga, keberhasilan Jepang dalam segala bidang banyak dibantu oleh budaya kerja dan perdagangan rakyatnya. 4. Budaya Kaizen, yaitu perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Kaizen telah memberikan dampak positif bagi perkembangan sistem kerja dan bisnis di Jepang. Bahasa tubuh bagi masyarakat Jepang. Dalam berkomunikasi, masyarakat Jepang memiliki lebih banyak menggunakan bahasa nonverbal seperti gerak tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah. Jepang memiliki pandangan bahwa orang yang banyak berbicara tidak bisa dipercaya, sehingga dalam meyakinkan orang lain, masyarakat Jepang lebih condong pada tindakan nyata dan hasilnya. Secara nonverbal, Jepang memiliki banyak sekali cara dalam berkomunikasi. Beberapa di antaranya adalah: pertama, ojiki adalah budaya memberikan salam, berterima kasih, dan memberikan hormat. Tindakan ini dilakukan dengan cara membungkukkan badan sekitar 45 derajat dan pandangan mata lurus ke bawah. Untuk memberikan hormat juga meminta maaf terhadap lawan bicara. Kedua, wanita Jepang menutup mulut saat tertawa dengan salah satu tangan untuk menunjukkan sopan santun. Ketiga, orang Jepang memiliki cara unik untuk menunjukkan diri sendiri, yaitu dengan menunjuk ujung hidung. Jika di kebanyakan negara lain menunjuk diri sendiri dengan menepuk dada, lain halnya dengan di Jepang. Menunjuk ujung hidung memiliki arti bahwa jika diri kita mendapat malu, maka hidunglah yang paling merasakan malu karena hidung adalah anggota tubuh yang paling menonjol. 4. Tatapan mata saat berkomunikasi bagi orang Jepang memiliki arti yang cukup dalam untuk menunjukkan rasa hormat. Selain itu, kadangkala tatapan mata yang terlalu tajam kepada lawan bicara dapat diartikan sebagai tindakan yang kurang sopan, sehingga orang Jepang akan melirik wajah lawan bicara sekejap saja. 5. Keunikan lain dari masyarakat Jepang adalah ekspresi wajah. Bagi orang luar Jepang akan sangat sulit dalam menebak perasaan atau suasana hati Jepang dengan melihat ekspresi wajah. Salah satu fakta unik lain adalah orang Jepang terbiasa menggunakan masker selama bertahun-tahun, bahkan saat di dalam ruangan, dengan salah satu alasannya adalah untuk menyembunyikan ekspresi wajah. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa Jepang memiliki tingkat penyebaran COVID paling rendah karena kebiasaan memakai masker tersebut, sehingga Jepang juga tingkat kematian korban COVID itu cukup rendah di kawasan Asia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Perilaku sosial. Mengucapkan salam merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Konnichiwa yang berarti halo, digunakan dalam segala kesempatan, khususnya ketika bertemu dengan orang asing. Membungkukkan badan sebagai pengganti jabat tangan. Umumnya orang Jepang tidak akan menyentuh orang yang belum dikenalnya, sehingga jabat tangan bukan budaya mereka. Memotret orang secara diam-diam dianggap hal yang tidak sopan. Tepat waktu dan tidak mentolerir keterlambatan. Disiplin dan taat pada peraturan. Menyisakan makanan dianggap hal yang tidak sopan. Menjunjung tinggi privasi dan kehidupan personal orang lain. Salam sebelum dan setelah makan, sebagai ucapan terima kasih pada makanan, serta mata rantai proses sampai makanan tersebut terhidang di depan kita. Lebih menghargai proses daripada hasil. Perilaku etis, tidak menolak secara langsung. Namun, orang Jepang biasa menggunakan kata sulit atau sukar dan ekspresi yang tidak tenang sebagai bentuk penolakan. Hal ini untuk menjaga keharmonisan hubungan antar individu, khususnya dalam hal bisnis. Orang Jepang tidak keberatan memberikan tamunya hadiah mahal. Etika pemberian hadiah dibedakan berdasarkan jabatan. Melupakan orang yang sudah pernah bertukar nama merupakan hal yang tidak sopan. Diam menunjukkan penghargaan kepada lawan bicara. Meminta maaf dengan melakukan bunuh diri sebagai penyesalan tertinggi dianggap hal yang mulia.
Perbedaan budaya perusahaan. Kemampuan menjalankan hubungan internal dalam perusahaan dengan semangat keselarasan dan kerjasama. Orang-orang Jepang akan berdiskusi dan terus berdiskusi hingga setiap orang memberikan persetujuan. Orang Jepang menganggap bahwa setiap bagian dalam perusahaan adalah penting dan saling bergantung satu sama lain. Keisan adalah pembaruan secara berkesinambungan, yakni berupa ciptaan, ide, produk, dan cara hidup yang baru. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang mau belajar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu produk, mereka lebih senang mempelajari dan meniru, lalu disesuaikan dengan budaya kerja mereka, sehingga menghasilkan penemuan lain. Kaizen adalah penerapan kualitas kerja yang menekankan pada 3 aspek utama, yaitu peningkatan kerja secara terus-menerus, dapat diukur dan dilaksanakan secara bertahap. Menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada pekerja sebanding dengan kapasitas yang tersedia dalam perusahaan. Pemasaran produk merupakan tanggung jawab seluruh karyawan perusahaan, baik atasan maupun bawahan. Kegiatan pemasaran juga dianggap wajib untuk terus dilaksanakan di luar jam kerja kantor. Banyak perusahaan di Jepang menerapkan pendekatan terhadap pelanggan sebagai strategi pemasaran mereka. Berusaha membangun hubungan yang baik dan menciptakan loyalitas kepada pelanggan merupakan cara yang dianggap jitu untuk memasarkan produk. Perusahaan di Jepang menyingkat nama perusahaannya agar mudah diingat oleh konsumen. Contohnya, perusahaan mobil Togo Kogyo menjadi Mazda, yang mengalami penyederhanaan dari nama pendirinya yakni Jujiro Matsuda. Orang Jepang kebanyakan tidak memasukkan orang asing dalam dewan internal perusahaan. Hal ini dikarenakan rasa percaya mereka yang kurang terhadap orang asing. Laporan, komunikasi, dan konsultasi merupakan sistem komunikasi yang sangat fundamental dalam perusahaan Jepang. Laporan ini dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan terhadap organisasi. Apabila ditemukan, maka pimpinan dapat mengambil kebijakan terkait, memperbaiki atau menghentikan proses kerja agar tidak terjadi pemborosan. Kesimpulannya, Jepang merupakan negara disiplin yang memiliki kebudayaan yang kuat dan menjunjung tinggi privasi serta etos kerja yang tinggi. Dimanapun kita berada, tetap hormati kebudayaan yang ada dan tidak melupakan kebudayaan kita sendiri, karena budaya adalah warisan nenek moyang kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Arigato!